Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati. Utawi iki iku bab nerangake pira-pira hukume tanwin lan nun kang mati. Bab ini menjelaskan tentang hukum tanwin dan nun mati. Dalam kitab lain itu dibalik ahkamut nunis sakinati wa tanwini, hukum-hukum nun yang mati dan tanwin. Ahkamut tanwinin utawi piro-piro hukume tanwin, wanunin lan nun, taskunu kang mati apa nun, ingdal hijai nalika ketemu huruf hijaiyah, khamsatun iku 5, tubayanu kang diterangake apa 5. Idharu suici iku wajan idhar, idhomu lan idhom ma'al hunnati serta lembergangan, au bi ghairiha lan idhom tanpa berengangan, wal qalbu lan iqlab, wal ikhfa'u lan ikhfa', rawahu padha nyeritakake sapa qura ing ahkam. Dua nazuman ini menjelaskan tentang hukum tanwin dan nun mati. Hukum tanwin dan nun mati itu ada 5. Yang pertama idhar, yang kedua idhom bihunna, yang ketiga idhom bilahunna, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa. Jadi ini hukum dasar. Jadi setiap kitab tajwid ini jelas ada pembahasan tentang ini. Nah, ini tentang pengertiannya. Jadi yang pertama apa yang perlu dijelaskan, yaitu tanwin. Jadi tanwin adalah suara nun mati yang bertempat di akhir kalimat isim, yang kelihatan apabila dibaca dan hilang apabila ditulis ataupun dalam tingkah waqaf. Itu pengertian tanwin. Adapun nun mati itu nun yang disukun. Jadi nun yang menyandang harokat sukun, baik ditulis, dibaca, itu sama, tetap tidak berubah. Ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah, itu hukum bacaannya ada 5. Nah, huruf hijaiyah itu banyak perbedaan pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan 28, dimulai dari hamzah. Jadi hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, go, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Berarti kalau 28 itu tidak ada alif dan lam alif. Kalau 29 tidak ada lam alif. Kalau 30 semuanya ikut.
Jadi alif, ba, seperti itu. Ketika membahas huruf hijaiyah, tentunya kita juga harus tahu bahwa setiap huruf itu mempunyai tempat keluarnya, yaitu yang disebut makhorijul huruf. Juga ada sifatnya atau sifatul huruf. Itu pembahasan berikutnya. Sekarang dilanjutkan tentang pengertian kelima hukum tanwin dan nun mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama, idhar. Idhar menurut bahasa adalah terang atau jelas. Menurut istilah ilmu tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa dengung. Yang dua, idgham bihuna. Idgham memasukkan bihuna dengan mendengung. Menurut istilah ilmu tajwid adalah membaca dua huruf menjadi satu, seperti yang kedua dengan tasydid disertai mendengung. Hukum yang ketiga adalah idgham bilahuna. Menurut bahasa, idgham memasukkan bilahuna tanpa dengung. Menurut istilah ilmu tajwid adalah membaca dua huruf menjadi satu, seperti yang kedua dengan tasydid tanpa mendengung. Yang keempat, iqlab. Iqlab artinya mengubah menurut bahasa. Menurut istilah, membaca nun mati atau tanwin seperti mim mati. Jadi iqlab ini bacaan yang agak berbeda. Jadi apabila ada nun mati bertemu mim, apabila ada nun mati bertemu ba, dibaca mim. Dibaca nun mati atau tanwin seperti mim mati. Yang kelima, ikhfa. Ikhfa menurut bahasa adalah menyamarkan. Menurut istilah ilmu tajwid adalah baca huruf antara idhar dan idgham tanpa tasydid dengan hunna pada huruf awal. Demikian pembahasan tentang dua nazm yang membahas tentang hukum tanwin dan nun mati. Semoga bisa dipelajari, nanti dibaca, dan kemudian dihafalkan. Dan semoga ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan semoga lantaran mengaji ini kita semakin pandai membaca Al-Quran dan terhindar dari kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang jelas ataupun kesalahan yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.